Sanjay kalau boleh tahu ya, dalam dunia casting ini kan juga kadang-kadang ada orang tua terobsesi ya. Banyak. Anaknya ini harus jadi star, jadi bintang. Atau anak saya mau jadi aktor gitu. Mimpi-mimpinya seperti itu. Itu dalam dunia casting tuh ada juga nggak sih mereka tuh yang istilahnya, gue baik-baikin Sanjay Banyak sekali, Mam. gue mau bawain kue, gue ya sedikit-sedikit amplop kayak gitu. Banyak, Mam. Banyak. Oh. Puji Tuhan aku mata saya nggak buta dengan hal seperti itu ya. Karena memang ada itu ya. Sampai sekarang. Oh ya ampun. Sampai sekarang berani. Dan berani minta rekening. Oh iya? Berani. Nah, terus pandangan kamu dengan artis-artis kayak gue nih, artis-artis jadul, artis-artis yang udah lawas, tuh gimana tuh menurut kamu tuh? Tetap legend, Mam. Kalau Mami buat saya selalu legend dan selalu di hati. Bagaimana saya ngerayu Mami untuk syuting lagi waktu itu setengah mati, tapi bersyukur dapet. Iya. Hai sahabat Yeni Rahman, kali ini saya kedatangan yang luar biasa, sahabat saya, teman saya, pokoknya seru banget. Ini super sibuk banget, super ditakutin juga sama para calon-calon artis. Tapi gila udah menjadi YouTuber nih sekarang. Tahu siapa? Dari MD Film yaitu Sanjay. Hai, Mam. Apa kabar sayang? Baik. Aduh, akhirnya kita ketemu juga ya. Akhirnya saya mampir ke resto rumah kita loh. Aduh, senang berapa banget. bulan disuruh datang, nggak pernah datang loh. Gak jadi lagi gitu. Dan makanannya enak banget, asli. Tadi aku kan pemakannya cuma ayam ya. Terima kasih. Tadi makan tongseng ayamnya enak, Masih sate mending ayamnya ayam. enak. Kadang-kadang temenku ada yang vegetarian terus sampai di sini cuma nyari kerupuk, say. Iya, Mam, nggak ada. Kenapa tidak dimotivasi untuk ada iya, sayur? Iya. Sanjay, kamu kemana aja sih? Kerja, Sibuk. Mam, bekerja dan Tapi kok bekerja. sempet-sempetnya nih bikin YouTube nih sekarang nih? Kejebur atau gimana nih ya? Kejebur kayaknya kata-katanya tepat. Kejebur ya? Kejebur. Gimana ya kesibukannya luar biasa ya? Yang memang seingat aku ya, aku sangat respect banget sama MD Film nih ya. Satu PH yang produser, yang punya komitmennya tinggi loh terhadap dunia perfilman. Jadi filmnya tuh nggak eceh-eceh, filmnya tuh banyak menjadi panutan, membuat spirit kita juga. Aku bangga gitu loh ada film Indonesia seperti misalnya Ainul Habibie, ada apa dengan cinta. Kalaupun bikin film-film serial seperti TV, itu juga seperti apa Cinta Fitri. Itu bagus banget. Jadi ini salah satu contoh PH ya, supaya kalau memang terjun untuk menjadi production house di film, coba deh film juga benar-benar menjadi edukasi ya buat kita semuanya. Betul. Buat masyarakat Indonesia juga. Terus aku ngobrol-ngobrol pengen tahu nih, bagaimana kamu menjadi ditakutin oleh para calon-calon artis nih. Pokoknya kalau udah ketemu Sanjay udah senyum pasti lulus gitu. Ditakutin sih enggak sih, Mam. Aku kan gak galak, Mam. Oh gimana? Gak galak, cuman saklek. Terus gimana nih? Awalnya, ya emang aku pertama kan sebenarnya bukan dari dunia entertain, Mam. Aku awal tuh kerja tekstil. Ada hubungan bisa ya. loncat ya? Ya, tahun 2002 akhir, udah lama ya, Mam, 18 tahun yang lalu. 2002 akhir, kebetulan Pak Manoj bikin PH baru dengan nama MD Entertainment. Aku ditawarin untuk bergabunglah dengan mereka. Dia tanya kesibukan aku apa segala macam, terus diajak bertemu, kita ngobrol segala macam, planning visi misi dia. Masih baru banget waktu itu, belum ada siapa-siapa. Kamu tuh ada hubungan keluarga atau saudara? Malah enggak. Iya, tapi emang kita kenal karena sesama India kan kenal ya. Iya. Ditawarin langsung jadi casting manager. Aku sempet shock karena kan maksudnya dasarnya basicnya apa? Betul, saya nggak ada di situ. Cuman kalau ngomong film Indonesia ataupun sinetron, pengamat nonton lah, tapi tidak yang 24 jam nonton TV kan. Maksudnya kan zaman umuran aku waktu itu kan Rano Karno, Yesi Gusman, Mami semua tahu lah. Oh, udah lahir dong kamu film-film. Aku udah lahir ya. Tahun 73 Mami mulai, saya baru 2 tahun sebetulnya itu. Saya lahir 71. Tapi mendengar pasti karena kan banyak film-filmnya. Terus ditawarin, aku sempat ngobrol, kalau jadi casting manager aku agak bingung karena kan saya waktu itu eranya sinetron ABG banyak sekali kan, dan
Ibu tahu lah Bu, sampai sekarang juga pemain ABG banyak sekali dan bertumbuh terus kan. Kita bingung kan yang mana juga Yang nggak tahu. antrinya kayak ular naga nggak gitu ya? Nah, saya juga bingung, saya kan nggak tahu pemain gitu. Kalau ngomongin sekelas Paramitha Rosadi, Ayu Asari, Tamara Blazing mungkin masih kenal ya Desi Ratnasari. Tapi begitu yang muda-muda pada saat itu, Iya. aku sempet yang, saya nggak tahu loh. Maksudnya, are you sure mau bikin aku casting manager? Tapi untungnya, kelebihannya adalah company kita baru. Kita sama-sama ngebangun. Jadi mereka bilang, ya kita sama-sama belajar. Aku pasti bantu, aku pasti support. Kan kita baru, semuanya baru. Iya. Kalau aku di angkatan ayahnya MD Film. Betul, padamu. Ayahnya, padamu. Angkatan ayahnya tuh bayangin tuh. Sampai sekarang masih berhubungan sama Buraki dan Param semua kan. Iya. Terus. Udah akhirnya aku pikir cobalah, kenapa enggak. Maksud aku nothing tulus karena aku kerja sama keluarga waktu itu. Kalau saya nggak sukses atau saya nggak mampu, saya bisa balik lagi ke keluarga. Akhirnya setelah segala macam pembicaraan, kita ngobrol segala macam, akhirnya oke lah coba. Ya bersyukur aku masuk ke MD akhirnya, maksudnya mencoba dengan dunia yang baru di mana buat aku juga suatu pelajaran, aku harus belajar. Jadi itu waktu aku gila Mam, jadi pas masuk, untungnya kita kan belum produksi. Karena masih baru banget kan, jadi emang lebih ke mencari karyawan, apa yang cocok untuk siapa. Kita nggak punya karyawan Mam, produksi nggak ada, sutradara semua nggak ada, aku punya tim nggak ada, jadi emang Masih belajar empty sama-sama bener-bener. empty banget. Ya udah aku tuh nonton tuh Mam infotainment setiap hari, karena kan belum banyak kerjaan. Dari pagi sampai malam FTV, sinetron, infotainment, semua majalah beli, harus tahu artis siapa yang bermasalah, artis siapa yang lagi hits. Jadi akhirnya belajar lagi gitu. Tapi ya untungnya dukungan, mau support terlalu banyak dari Ada. kiri kanan. Jadi akhirnya terus ya aku orangnya kan nggak mau diem. Cari sana tahu, cari sini tahu, mau kenal sama ini, mau kenal sama itu. Ya sampai sekarang. Ya, memang segala keprofesian ataupun pekerjaan itu ya Sanjay, kalau memang kita tekunin ya, walaupun kita tidak punya basic knowledge yang Betul. sama arahnya ke situ, tapi karena kita mau tekunin, ya akhirnya juga bisa sukses dan berhasil. Sama aja saya juga terjun ke dunia film, nggak punya basic knowledge untuk dunia Acting. acting lah, seperti apa gitu kan. Betul. Tapi mungkin ini merupakan satu anugerah yang akhirnya ini menjadi satu komitmen buat kita. Seperti kamu kan juga jadinya, oh ini menjadi jadi tanggung jawab kita nih Kita, sekarang, betul. tanggung jawab kamu gitu. Iya. Dan boleh dikatakan MD salah satu PH yang cukup sukses dan berhasil. puji Tuhan. Nggak lepas juga dari tangan kamu nih Ya, berarti. satu tim lah kita semua. dalam memilih untuk Iya. peran-peran casting. Banyak peran lucu Mam. Kan nyambungin taste tuh susah kan Susah, antara iya. produser Produser. dan saya. Oh iya. Awalnya kan saya nggak tahu taste produser saya seperti apa nih. Pernah tuh judul pertama apalah gitu, presentasiin pemain kan. Saya pilih A, B, C, D. Pas dia lihat, ini apa pemain nggak ada yang bagus semua. Aku udah panik. Waduh, pilihan aku nggak ada yang disukain kan gitu kan, jelek semua. Aku sempet yang niat tuh, aku mundur deh, kayak aku nggak bisa nih gitu kan. Tapi ya nggak tahu lah, selalu yang nggak boleh. Ada kayak masukan-masukan, ayo Sabar. berjuang, sabar, tanya, taste-nya gimana. Kita harus nyambungin taste dulu nih Iya, Mam. iya, benar. Karena kan untuk nyambungin satu taste Iya. antara bukan cuma produser, karena Mam ada sutradara loh. Iya, Kita iya. kan meeting selalu produser, sutradara sama aku misalnya gitu kan. Aku pilih si A, kenapa pilih si A? Kan mereka bertanya, Jadi ada tahap awal tentunya kan ada sebuah cerita dulu ya. cerita dulu. Cerita ini akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Betul. Terus kamu udah harus terlibat di dalam menganalisa si cerita ini dong. Dari sinopsis. Dari sinopsis sampai menjadi skenario, Ya. sehingga menganalisa tokoh-tokoh si A, B, C, D ini yang, cocok dibutuhkan seperti siapa. apa. Iya. Dasarnya itu dulu kali Betul, ya? dasarnya Oh, itu. oke. Biasanya di awal saya sudah meeting sama director dan produser. Maunya seperti apa? Apa? Jadi aku juga pengen tahu visi kita harus sama nih. Sama. Jangan saya casting, begitu saya presentasi, salah, saya nggak mau kayak gini, dicoret semua. Buangin waktu, buangin energi kan. Jadi saya pikir setiap saya ada project judul, mau itu film, mau itu sinetron, mau itu FTV, segala macam, saya selalu ngobrol, sutradaranya siapa? Saya pengen ngobrol sama sutradaranya. Kita duduk bareng, discuss sebelum ke produser ya, Mami, ke sutradara dulu. Oke, ini cerita begini. Kamu ngeliatnya gimana, aku ngeliatnya gimana, maunya gimana? Secara pemain maunya gimana? Ya. Kalau sinetron jelas, kalau pemeran utama udah pilihan lah, Mam. Kelihatan Iya, nama-nama tertentu yang iya, udah iya. popularitasnya ada gitu misalnya. Tapi kan ke bawahnya kita butuh banyak sekali kan, bukan cuma peran utama kan, ada supporting, orang tua, temen. Nah aku selalu tanya maunya yang seperti apa, supaya aku casting visi kita sama. Jadi nggak buang abis casting ini nggak mau, ngulang lagi dari nol lagi, kan lama.
Tapi emang kita juga punya bank banyak pemain, karena Iya, kan iya. setiap hari kan yang casting ada. Jadi kita Oke. saring. Sanjay kalau boleh tahu ya, dalam dunia casting ini kan juga kadang-kadang ada orang tua terobsesi ya. Banyak. Anaknya ini harus jadi star, jadi bintang. Atau anak saya mau jadi aktor gitu. Mimpi-mimpinya seperti itu. Itu dalam dunia casting tuh ada juga nggak sih mereka tuh yang istilahnya, gue baik-baikin Sanjay Banyak sekali, gue Mam. mau bawain kue, gue ya sedikit-sedikit amplop kayak gitu. Banyak, Masa? Mam. Banyak. Ada, Puji Tuhan aku mata saya nggak buta dengan Aduh, hal-hal iya, seperti iya, itu iya, ya. iya. Karena emang Memang ada itu ya? sampai sekarang. Oh ya ampun. Dan berani. Dan berani? Dan berani minta rekening. Oh iya? Berani. Cuman kan saya nggak pernah gitu, puji Tuhan, nggak lah ke sana. Karena kalau makanan saya sometimes nggak bisa nolak ya, Bu. Karena Iya, kalau iya, dia mereka datang bawa langsung spontanitas makanan, bawa ya. bawa ya saya juga bagiin satu kantor. Pasti banyak cara mereka lah untuk bisa Banyak. lulus dari Sanjay. Karena memang ini yang ditakutin ini sama calon-calon artis ini. Sekarang Sanjay itu bukan cuma di casting, tapi gua udah merangkak kemana-mana ya gitu. Betul. Tapi emang itu mungkin saya pengen juga jelasin banyak sekali. Jadi konotasinya tuh casting director tuh bisa dibayar, maaf ya gitu. Bisa. Mungkin nggak semua, Iya, tapi nggak masih semua, ada. tapi ada maksudnya itu ya. konotasi itu ada gitu. Sometimes saya juga mendengarnya tuh yang kok jelek banget ya gitu kan. Dan Maksudnya sedih juga ya sedih. sampai istilahnya ya kok sampai anak aja lo mau jual kayak gitu Betul. gitu loh saking dan belum tentu dia dapat kesempatan casting pun belum tentu sukses gitu loh. Kan ini malah bisa membuat depresi si anak Sangat, itu gitu sangat. kan. Makanya kalau memang kepada orang tua itu kalau memang waktunya anak ini masih sekolah diprioritaskan dulu lah untuk pendidikan. Karena kalau menjadi bintang-bintang jatuh itu juga kalau memang udah saatnya Tuhan kasih juga pasti bisa. Saya sendiri tidak pernah casting-castingan. Enggak pernah juga, saya tuh kenal produser, kenal casting director, atau kenal sutradara tuh enggak. Dan tidak pernah mimpi untuk jadi artis. Enggak pernah punya cita-cita. Tapi sekarang yang saya dengar, casting tuh sampai kayak ular naga begitu ya. Saking banyaknya mereka Banyak ya. mimpi untuk anaknya jadi bintang. Dan sekarang industrinya kan juga berkembang sekali kan, Ma. Iya. Maksud dulu kan mungkin cuman Iya. film, sinetron juga mungkin nggak terlalu banyak ya. Terus dari semua casting kamu tuh ada nggak yang artis yang akhirnya jadi nih gitu? Banyak, Mam. Oh siapa aja boleh tahu sayang? Nia Ramadhani. Oh Nia Itu kan Ramadhani. datang tuh awal aku inget banget dia masih syuting di tempat lain tapi mungkin masih peran-peran kecil. Kecil. Dia sempat datang ke MD duduk ngantri lah casting. Duduk sama ibunya. Aku Iya. inget tuh kalau Nia. Aku lagi lewat, aku ngeliat ini anak kok cantik ya. Siapa ya gitu kan. Terus aku bilang, "Bu, yuk masuk ke ruangan saya." Aku langsung ajak gitu kan. Itu Saya, jalan tol saya langsung. menggunakan feeling, Bu. Benar. Dalam melihat Berarti kamu punya kepekaan tuh. puji Tuhan. Iya. Setiap melihat orang, tek. Kalau Iya. emang saya merasa ada sesuatu, tarik gitu kan. Akhirnya saya ajak ngobrol, lagi syuting apalah sinetron beberapa, cuman belum terlalu nongol. Udah kontrak sama aku eksklusif. Oh. Aku langsung gitu, itu waktu masih awal banget ya, umur 13 tahun kalau nggak salah. Itu cuma diajak ngobrol aja atau memang kamu membayangkan satu adegan ini, kamu memberikan satu emosi dan ekspresi kamu seperti apa? Bukan begitu kan? Ada juga, maksud Ada gini juga, Bu, kan? kita nggak boleh pungkirin sometimes performance, look penting dalam dunia kita ya. Maksudnya cantik itu penting. Iya. Suka nggak suka, percaya nggak percaya, cantik itu penting. Itu ada salah satu jualan yang nggak bisa kita rombak. Iya. Tapi di balik itu acting juga penting. Harus ada isi juga. Harus ada isi juga, Iya. setuju. Tapi setelah saya lihat performance-nya oke, tetap saya coba. Tetap saya lihat di kamera. Sebagai orang kan sometimes di kamera aslinya bagus, di kamera belum tentu bagus. Ada kan yang seperti itu. Ada yang kamera face, ada yang non kamera face. Tapi itu waktu pas salah satu nama Nia itu bagus banget gitu loh. Dan emang acting juga bisa. Karena seorang berakting itu juga dia tidak boleh sadar kalau dia berakting atau dia sadar dengan kamera. Betul. Tapi memang tetap aja dituntut sebuah kecerdasan Betul. intelektualnya. Betul. Kecerdasan dia di dalam mengimajinasi Suatu sebuah peran. peran Ya, gitu kan. Juga dia harus punya kepekaan sosial. Punya kepekaan sosial, dalam setuju. lingkungan itu. Iya. Sehingga gambar atau gerakan dari tubuh itu semuanya bicara ya. Setuju. Harus ya. Ya, yang paling lucu itu Badan waktu juga harus lentur. harus lentur. Iya. Ya karena emang acting kan is all about Itu kan juga naturality. menjadi kategori kamu atau syarat-syarat kamu dalam Yes. mengcasting seseorang itu. Betul, betul. Karena gini, pengalaman aku dulu, aku start dari umur 14 tahun di film, nggak pernah kenal yang namanya casting. Setelah aku main beberapa film, loh kok gue di casting?
Karena di casting itu pada saat itu pengalaman itu aku dapat dari Wim Umbo. Oke, sutradara. Almarhum Wim Iya, Umbo. Umbo. Ada di casting gitu kan. Aku juga nggak ngerti casting itu seperti apa sih gitu loh. Gue disuruh ngapain gitu loh. Nah jadi pada saat itu aku ingat banget film Ku Gapai Cintamu Oke. dari novel Ashadi Siregar yang dibuat oleh Wim Umbo. Ternyata peran aku itu sangat-sangat disukain sama yang namanya bintang besar, artis besar yaitu Tanti Yosefa. Oke. Udah almarhumah. Iya. Itu Tanti Yosefa tiap hari nunggu di tempat rumahnya Om Wim. Nungguin, pokoknya dia Untuk itu melihat. untuk dapetin peran itu. Oke. Sementara Yang saya dapat. nggak tahu ada unit panggil saya, Mbak dipanggil sama Pak Wim katanya, dipanggil. Itu cara Pak Wim mengcasting itu benar-benar kita dikagetin. Jadi dia betul-betul nggak sengaja kalau kamu saya casting, kamu bikin adegan gini-gini. Enggak, tapi tiba-tiba dia bikin hanya emosi kita Iya. ke bawah. Oke. Jadi ke bawah Itu gitu. bagus sekali loh, Mas. Jadi Secara spontan berarti iya, ya. jadi spontanitas yang dia mau lihat dari ekspresi saya, dari emosi saya. Loh, gua baru masuk mau duduk aja udah dibentak kamu tuh gini. Aku mau nanya mau gini, bisa gitu saya. Heeh. Dan itu yang dia mau gitu loh. Akhirnya casting itu saya yang dapat. Oke. Sampai Tanti tuh nangis pengen banget dia ini. Dia kan udah jadi Udah big lah artis ya. besar ya. Jadi dia tahu banget cerita yang bagus, peran yang bagus. Sementara aku masih bego-bego banget gitu loh. Mau Itu di waktu casting- umur 14, 15. ya kira-kira 15 gitu ya kan. 15, 16 gitu kan. Loh, di casting kayak apa? Gue kemarin-kemarin kayaknya gue udah disuruh main aja. Nanti kamu ngobrol ini ya, dialog kamu ini ya, gitu aja kan. Tapi di depan kita langsung ada kamera, ada pemain. Ini tiba-tiba gue masuk satu ruangan dibentak gitu loh. Waduh. Waduh. Tapi itu akhirnya udah gue mau yang ini aja kata si Pak, Wim. kata Om Wimnya gitu. Nah itu pengalaman saya sekali itu aja di casting. Abis itu nggak ada casting-castingan lagi gitu loh. Kalau sekarang emang lebih proper sih, Bu. Kalau film besar, bintang besar pun saya minta screen test. Tetap ya. Bukan casting, mungkin namanya lebih ke screen test ya. Iya. Kayak kemarin sempat seorang Reza Rahadian aja mau loh Bu screen test. Harus. Iya, jadi maksudnya komunikasi enak. Apalagi Enak. untuk kita sometimes bukan mau melihat Reza atau siapapun itu bisa main apa enggak, tapi ke lebih chemistry antara perempuan Ketemu dan laki apa enggak? gimana. Iya. Secara soul ketemu apa enggak, kita Iya. ngeliat itu gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. kemarin sempat ada satu film, kita bolak-balik ganti ceweknya nih, itu kan. Dan kita, oh ini kayaknya paling pas nih, akhirnya jadilah. Karena itu kan penting kan Bu, Banget, suatu chemistry itu penting sekali. Iya. Kalau boleh tahu sekarang kamu punya mimpinya tuh untuk mengcasting seseorang pemain tuh di luar cantiknya aja, tentunya kamu juga kepengen lihat kecerdasannya Kecerdasannya, dia, ya kan? betul. Keseriusan dia, kedisiplinannya dia gitu kan. Masih mimpi nggak? Mimpi gue kepengen punya pemain seperti siapa gitu loh. Kalau ngomongin sekarang pemain tuh kan banyak tapi nggak banyak ya Bu. Itu aja. Sama mungkin kayak zaman dulu ya. Zaman dulu juga gitu. Kalau cowok kan kita lihat ya Reza, Vino, Chico, Rio. Maksudnya umur segitu di situ. Iya. Yang kita ngomong remaja, Jeffrey, ada Angga masih baru naik gitu kan, ada Iqbal. Tapi kan limit kan, maksudnya sometimes kita pengen explore something new, ada yang baru, ada yang punya potensi, kita bisa garap pelan-pelan, belum ketemu. Aku masih punya cita-cita pengen dapetin lagi sih siapa ya yang bisa menjadi the next big thing gitu loh. Karena kan regenerasi kan harus ada terus Bu. Terus. Kan ya. umur kan semua orang bertambah gitu kan, kita harus punya regenerasi Iya, gitu loh. iya. Sedangkan emang susah lagi stuck di situ-situ aja, apa dengan pandemi ini, film juga agak slowing Tapi down. Sanjay terlibat juga dong untuk kebutuhan sebuah casting itu yang harus sesuai dengan karakter perannya. Yes. Saya nggak tahu ya, kok nggak semua. Tapi kadang-kadang ada juga pemain yang takut kelihatan jelek karena dia cantik. Ada beberapa. Ada nggak mau kelihatan jelek. Padahal peran itu menuntut lu harus apa adanya. Misalnya juga ada peran lu sakit gitu, tapi sakit lu kok masih pakai lipstik, masih Betul. pakai Nggak mau pakai jelek. bulu mata, jadi nggak realistis juga gitu. Itu kamu punya peranan juga nggak untuk mengingatkan si pemain-pemain itu? Sebetulnya gini Bu, ranahnya itu kan lebih ke produksi ya. Kalau buat saya mungkin itu menjadi tanggung jawab lebih ke director ya, karena kan dia yang lihat di kamera kan, apa yang harus dia kurangin, Iya, apa iya. yang harus dia ini. Tapi kan Ada mestinya, sampai pemain yang nggak mau ya. iya, tapi mestinya kan itu salah satu yang kamu brief juga kan, Yes. bekal buat si yang kamu casting ini, bekalnya di samping kamu punya kemampuan ini, ya kamu harus total untuk bisa menyesuaikan dengan
karakter yang kamu peranin ini. Betul. Gitu. Kalau memang karakter kamu peran dibutuhkan kamu kucel, kamu lesu, kamu pucat, ya nggak usah takut jelek. Sebetulnya iya, setuju sih. Iya, Sebenarnya dari awal dari reading, kan kalau film kita dari Iya, reading ya Mam iya, ya. iya. Dari reading maksudnya kan sudah harus ada informasi dan penjelasan. Adegan ini kita bikinnya seperti ini ya. Cuman Iya. emang ada satu dua pemain yang ya mungkin seperti Mami bilang tadi nggak mau. Nah, Oh, saya nggak gitu. tahu tuh, mungkin ya agak susah ya kalau emang apa ya kalau udah bintang besar kan. Kalau nggak mau tapi sutradara masih mempertahankan ya susah juga di luar hak kamu gitu kan. Di luar hak saya, betul. Iya ya. Ya harus, memang film itu kerja kolektif ya. Jadi Kerja memang harus kolektif. disampaikan visi misinya, disatukan, disamakan persepsinya antara si sutradara, pemain, skenario, kameramen, Semua produser, sampai ke semua PU timnya. ya Mam ya, Iya. kita butuh. Tim, iya. Tapi memang menurut aku awal-awalnya tuh dari si casting manager. Yes. Lo kalau mau menjadi, gue lulusin lo sebagai pemain, bekal lo harus A, B, C, D. Setuju sih, Iya. itu aku setuju banget. Jadi emang mereka juga harus kita train Jadi, untuk tidak manja, yang betul. pasti itu kan. Karena sekarang banyak pemain manja, Mam. Pemain manja, dan banyak juga orang yang tiba-tiba jadi casting manager. Ada kepentingan-kepentingan tersendiri, tiba-tiba menempatkan dirinya sebagai casting manager gitu kan. Sejauh dia punya komitmen benar-benar untuk menjaga karakter sebuah peranan, siapapun bisa main gitu Betul. loh, ya kan. Tapi kalau gue ngejadiin orang ini, gue benar-benar harus jadiin orang ini gitu. Karena kalau lo sampai salah, yang kena kita. Betul. Sebagai yang Betul. meng-casting lu Nama gitu kita kan. ada di situ. Nama kita ada di situ gitu. Kalau saya ngeliatnya gini, Mam, pengalaman saya mungkin gini, selama saya 18 tahun ke belakang kita mundur, zaman dulu itu kan mungkin pemain itu untuk berada di posisi menjadi bintang nomor 1 nggak gampang. Iya. Mungkin Mami juga mengalami Iya. so many Iya. sepak terjang lah ya sampai bisa ada di posisi nomor 1. Iya. Dulu nggak ada sosial media, Mam. Bener. Dulu nggak ada Instagram, Nggak nggak ada bisa segala, mempromosikan diri nggak bisa sendiri. mempromosikan diri sendiri, Sekarang udah nggak lewat bisa cari medsos. uang di situ kasarnya. Iya. Sekarang itu bukan semua balik lagi, Iya. tapi banyak banget anak-anak yang merasa gue bisa cari duit di bidang yang lain. Iya. Jadi ini cuma buat gue populer aja dan cari uangnya di Tempat sosial yang lain, media. iya. Nah, jadi keseriusan mereka yang aku lihat itu berbeda dengan sebagian orang yang sudah beranjak dari nol gitu loh. Iya, Karena iya. mereka tahu to be number one is not easy. Iya. Untuk berada di nomor 1 tuh kamu punya saingan yang banyak, punya kerja keras dan dedikasi harus luar biasa. Biasa. Dan step by step dari peran pembantu, mungkin dari teman-teman Oh, aku naik. dari figuran malahan. sih makanya naik sampai ada di sana. Ya. Jadi mungkin kayak Mami dan tim yang lain memaintainnya juga dengan pakai hati dan harus serius gitu. Kalau nggak maintain kan jatuh lagi. Nah mungkin sekarang saya balik lagi bilang nggak semua, tapi ada sebagian yang merasa gue gampang untuk cari uang dengan plafon yang lain, yang penting gue ngetop. Apalagi gue udah populer gitu. Nah, itu populer kan udah plus. Jadi emang agak apa ya, bingung antara Sebenarnya dua cuma sisi jadi ini. bridge ya, cuma jadi jembatan Ya, aja betul, gitu. jadi Mencari jembatan. popularitas, tapi untuk kepentingan-kepentingan lain, bahkan kadang-kadang ada kepentingan terselubung lagi di situ kan. Itu Ya. yang maksudnya sekarang agak sulit dengan anak-anak sekarang yang karena it's easy for them to find money dari itu. Kadang-kadang tuh passionnya sebenarnya nggak di situ. Yes. Jadi ini cuma dijadikan satu bridge dia, jembatan, gue mau cari popularitas. Dari popularitas itu kadang-kadang ada tujuan-tujuan maksud-maksudnya terselubung. Terselubung. Akhirnya komitmennya nggak di situ. Gitu. Kita nggak bisa salahin juga sih Mam Iya, dengan era iya. sekarang, dengan kemajuan dunia digital, tapi Iya. seharusnya bisa membedakan karir dan yang lain-lainnya. Yang lain-lain. Karena karirnya itu kan harus di-maintain juga, Mam. Iya, karena kan kita sebagai public figure ya, Betul, sebagai artis itu kita kan selalu menjadi contoh ya. sangat. Jadi panutan. Gerak-gerik dilihat semua orang. kan. Salah dikit aja bisa viral kemana-mana Betul, gitu. betul. Jadi kalau kita juga nggak bisa memawas diri, jaga diri, kalau memang udah berkarir kita sebagai artis, ya udah komitmen lu di situ, Iya. ya kan. Setuju. Lebih kurang, ya lu harus tingkatkan lagi kreativitas lu. Tambah lagi ada di pandemi begini nih, Lebih susah lagi. bioskop juga Iya. Setengah-setengah, setengah-setengah. sedih. Sedih ya, tapi percayalah, ini semuanya ada maksud-maksud Tuhan. Iya. Mungkin dari sini kita akan bangkit lagi, Insya Allah, tapi betul. tidak boleh mematikan semangat kita nih. Sangat nggak boleh. Maka aku kagum Walaupun juga kamu ini jadi YouTuber gitu. Padahal aku tahu banget, yang ngantri mau casting aja kayak ular naga. Tapi sekarang karena gitu. pandemi ini emang aku lagi nggak terima casting datang sih, Mam.
Karena kan kondisinya juga kan jaga. susah untuk bertemu so many people kan. Iya, Jadi iya. aku lebih kalau orang mau casting, kirim video aja. Sekarang kan digital gampang. Lu bisa Banget, WhatsApp, bisa semuanya. Bikin video sendiri. Kalau perlu skenario, gua kasih skenario. Iya, Lu create bisa. sendiri, kirim video. Betul, Kan lebih basic praktis. udah kelihatan. Iya, Bisa iya. apa enggaknya. Iya. Habis itu baru kita panggil kalau emang Tapi butuh. asli sama video kadang-kadang beda. Tapi video masih mending daripada foto, Mam. Oh, Foto gitu. filternya bisa 10. Oh, bisa diinin ya, jadi halus, jadi Kalau video cantik. sometimes tuh bikin video perkenalan, madep kiri, madep kanan, semua depan, dia mau filter gimana? Susah kan? Nggak bisa foto, udah ngirim foto, I don't believe foto. Aku kirim foto ya mas, enggak, kirim saya video, jangan foto. Video selfie. Nah, terus pandangan kamu dengan artis-artis kayak gue nih, artis-artis jadul, artis-artis yang udah lawas, tuh gimana tuh menurut kamu tuh? Tetap legend, Mam. Kalau Mami buat saya selalu legend dan selalu di hati. Bagaimana Masa? saya ngerayu Mami untuk syuting lagi waktu Aduh, itu Mam, setengah bener. mati, tapi bersyukur dapet. Iya, iya, iya. Ayah aku sempat berhenti, udah nggak mau. Itu ada habis kesempatan. 20 tahun kali ya? Iya ada. Ada tuh nggak pernah main film. Kenapa nggak mau syuting lagi? Sekarang. Kalau Sanjay merayu lagi Oke, aja. oke, catat. Kalau dirayu lagi kita cariin skenario yang Ya, bagus. kalau Ya. ceritanya bagus, Iya. skenario bagus, bisa menantang lagi kemampuan gue, masih ada sisa Itu apa enggak ya, nih? tantangan saya berarti sekarang mencari skenario yang bagus. Ini ya dulu ya, saya tuh udah nggak kepikir lagi mau main film. Tiba-tiba kok ada Sanjay dateng ngebujuk saya, dan kali itu nggak langsung saya jawab iya ya. Tiap hari Mam, aku datang ke kantor, Mami masih di Parvi, Parvi. ya ampun Sanjay datang sampai gua nggak enak banget. Gimana sampai disuruh, udah deh, Baca. Mami boleh pilih deh mau perannya yang mana, gue inget banget. Skenario juga ditaruh langsung. Aduh, ilah ya Allah, makasih loh Sanjay. Aku juga, aku yang masih terima dipercaya kasih. gitu. Selalu. Tapi sebenarnya saya tuh udah, terus terang aja udah capek banget main film tuh, udah capek banget. Berapa film Mam total? 56 film. Wow, Sampai dong. that's a lot. Ya udah tinggal menikmatin aja sekarang. Ya alhamdulillah ya kalau keluar orang masih Mbak Yeni, ini. Udah itu punya kepuasan batin tersendiri. Itu akan stay in everybody's heart sih, Mam. Ya. Contoh tadi pagi saya lagi ngobrol sama Mama. Mama kan pasti kenal karena angkatannya kan. Angkatannya. Iya, aku lagi ngobrol gini-gini biasa kan suka bawa makan siang dari rumah kan. Iya. So aku bilang, Mama nggak bawa makan siang. Kenapa ini hari aku mau makan di tempat Mama, aku manggil Mama kan. Mama Yeni Rahman. Hah, kaget dong. Kaget. Hah? Kamu ketemu Bu Yeni Rahman? Aku bilang iya, Yeni Rahman mau bikin konten sama Mama Yeni Rahman. Oh iya, dia bilang gitu. Kamu makan di sana? Iya. Dia langsung excited, maksudnya dia tahu Kenapa gitu dong nggak kan. diajak ke sini? Dia excited gitu yang, oke, berarti nggak bawa enggak. Aku bilang aku mau bikin konten YouTube, Mama juga mau bikin konten YouTube. Oke, maksudnya langsung tahu. Berarti kan emang ngikutin, paling em- tidak ngikutin. Kalau kamu ngikutin nggak film saya nih? 1-2 sih, Mam. Kan 1-2, saya nggak ada 73 kan saya 2 tahun, Mam. iya, iya, iya. Saya sempat nonton mungkin Gadis Maraton, Kabu Sutra Ungu saya sempat nonton. Iya. Tapi yang sisanya mungkin itu waktu saya masih kecil sekali ya. Era saya masih waktu itu masih ke Paramita tuh masuknya tuh yang. Oh, di yang level di ini ya, era-eranya Paramita. aku masih sempat kayak yang Perpati Tak Pernah Ingkar Janji, Iya. yang sama Rano Karno juga Catatan Si Boy lah itu hype kan. iya, Tapi iya. kan 90-an Catatan Si Boy ya. Iya, iya. Itu aku masih Tapi itu ngikutin. sukses ya, film itu juga ya, sukses masih ngikutin. Tapi kalau yang era 70-an aku agak coba mendengar setelah besar, tapi nggak sempat nonton semua. Nonton di TV lah, kan Iya. sempat diulang-ulang di Atau TV. ngecek lagi di YouTube. Ya, YouTube lagi. Iya, iya, iya. Oke. Nah, sekarang kamu ada pesan-pesan nggak nih di kontennya aku nih ya? Ya. Harapan kamu atau pesan-pesan kamu bagi generasi muda atau generasi berikutnya, ada pesan-pesan nggak sih kalau memang mau jadi artis tuh harus seperti apa? Kalau buat aku gini, sekarang yang penting kita punya niat dulu. Iya. Niatnya baik, kita punya dedikasi yang tinggi, selalu mau belajar, jangan pernah puas kalau sudah menjadi number one, apalagi Iya. bahwa I'm a star, Iya. there is always a star behind, di atas star lagi. Dagunya tambah Ya gini. nggak boleh begitu, karena balik lagi siapapun itu mau yang di depan layar, di belakang layar nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh tim, jadi harus saling menghargai dengan yang lainnya. Betul. Dan buat aku sih emang yang penting tetap harus belajar dan konsisten karena acting itu kan nggak ada batasnya ya, Mam ya. Betul. Di sini harus tetap naik. Jadi emang humble itu penting. Selalu on time dalam bekerja itu penting, menghargai orang lain itu penting. Jadi semua harus satu sinergi sehingga diproduksi juga membawa aura yang positif, suasananya menjadi positif. Jadi jangan lupa dari mana dan tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Iya. Nah itu kamu harapannya masih ada rencana untuk garap film layar lebar kah atau film-film sinetron?
Kalau sementara kita punya 3 stok film yang belum tayang, Mam. Udah jadi tapi Udah belum jadi dari tayang. tahun lalu. Sebetulnya tadinya 5, tapi yang 2 kita udah jual ke platform OTT. Kan lagi tren juga sekarang platform OTT, OTT kan. iya. Tapi yang 3 ini kita keep, kita lihat keadaan. Kalau untuk syuting film sementara belum, tapi kita memperbanyak skrip yang bisa kita produksi segera. Jadi kita bank skrip dulu. Ya, itu penting juga. Penting, mematangkan strip dulu sampai stripnya bagus. Pikirin boleh kira-kira pemainnya siapa segala macam, tapi untuk syutingnya mungkin masih lihat keadaan. Karena kita punya 3 belum tayang kan, Mam. Kalau belum tayang itu, aku pengen tahu juga ya, sistem kontrak di PH-nya MD. Kan tentunya ada royalti kah, ada masa apa ya? Kan ini sekarang kena pandemi, tiba-tiba berapa tahun tadi udah ada 3 film yang belum bisa. Dari tahun lalu, hampir setahun ya? Hampir setahun. Iya. Itu hubungan sama si pemain-pemain dan sutradaranya tuh nggak masalah. Gitu. Nggak masalah, karena mereka ngerti kondisi Ngerti kan. kondisi kayak Ngerti begini, kondisi. kan. Jadi kita lagi fokusnya lebih ke bikin web series. Kan kita harus hidup, Mam, tetap Betul. harus jalan. Iya. Artis juga harus kerja. Kasihan kan semuanya. Iya. Kru apalagi banyak. Kalau ini berhenti semua tuh di belakang itu orang banyak sekali nganggur. Akhirnya Tapi kita beralih ke web series. Menggunakan protokol kesehatan. Yes, pasti. Semua di swab dulu. Pasti. Jadi sebelum reading, swab. Sebelum syuting, swab. Habis 2 minggu, antigen lagi. Habis berapa lama, antigen lagi. Jadi emang, dan kita juga info ke mereka, tolong setelah kerja pulang. Iya, Jangan muter-muter keluyuran kemana-mana. kemana-mana, takutnya mereka bawa virus. Betul. Jadi kita juga, kalau kru yang bisa kita inepin, jadi nggak keluar masuk. Tetap ya, Jadi, jaga ya, itu tetap ya. kita jaga protokol kesehatan pasti, dan masker harus. Oke. Itu sih Pak Manot saklek banget. Kru nggak boleh copot masker. Kalau artis nggak bisa, karena emang depan kamera Iya. harus copot. Tapi setelah copot, mereka istirahat pakai lagi. Tapi kalau kru nggak bisa. Masker is a must. Oke, seru banget nih ya sahabat Yeni Rahman ya, saya ngobrol-ngobrol sama seorang casting manager. Duh, luar biasa banget ya Sanjay ya. Aku senang banget bisa Aku ketemu juga dengan senang. Sanjay. Sebenarnya masih banyak yang mau saya korek-korek dari sebuah production house di dalam merencanakan sebuah film. Baik layar lebar maupun film-film sinetron. Kayaknya bakal seru, tapi kita bisa dong nanti bisa collab lagi. Boleh, ya. anytime for mama, Iya, apa yang enggak. terima kasih banget Thank you Sanjay. so Mungkin di much. lain kesempatan kita bisa mau gali-gali. Tapi aku senang juga kalau kita bisa berkolaborasi, apakah di YouTube, apakah di film, apa di event-event yang lain. Di film sih dengan senang hati, Mam. Oh, Itu obsesi. Tapi kamu sering banget aku undang berhalangan Ya, terus. maaf. Next time hadir pasti janji. Hadir, padahal kamu Janji. bisa punya stok untuk Iya. itu. Oke, sahabat Yeni Rahman, kayaknya seru banget. Tapi waktu juga yang membatasin kita. Tapi insya Allah nanti kita akan berkolaborasi lagi dengan PH MD Film yang keren banget lewat Sanjay. Thank you so much. Thank you. Tapi jangan lupa dong bilang sama Yes, YouTube. jangan lupa subscribe, share, komen, like semuanya. Hari ini bersama Mama tercinta saya. Yeni Rahman. Thank you. Bye.